بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang kaidah-kaidah di dalam tauhid al-uluhiyah atau tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tentang kaidah-kaidah di dalam tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwa al-ibadat tauqifiyatun fi subutiha 'ala nusus. Bahwasanya ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyah, yakni harus berpijak, terbatas penetapannya itu kepada dalil. Dan yang telah dibahas pada pembahasan yang lalu tentang dalil-dalilnya dari ayat Al-Quran, itu surah Syura ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menjadi sekutu, yakni sekutu Allah, mereka membuat syariat pada agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi hak menetapkan syariat hanyalah Allah. Maka kalau ada seorang muslim membuat mengada-ada di dalam agama berupa ibadah, maka berarti telah menyekutukan Allah di dalam pembuatan syariat. Maka disitulah rahasianya jemaah. Dosa bid'ah itu
dosa mengada-ada di dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah atau dicontohkan Rasulnya, dia lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih besar daripada maksiat, karena ada unsur penyekutuan dengan Allah. Kalau berzina, mencuri, mabuk, tidak ada unsur penyekutuan di situ. Tapi membuat hal-hal yang baru dalam agama ada unsur asyirik. Makanya Allah mengatakan am lahum syuraka, apakah mereka menyekutukan, apakah mereka menandingi Allah dalam syara'u lahum minad din, dalam membuat syariat di dalam agama. Kemudian dalam hadis sudah kita bahas bahwasanya Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami, ini dalam agama, yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Dari hadis ini kita tahu bahwa bid'ah itu apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama al-ihdas, perkara itu baru, tidak ada di zaman Rasul, tidak dikerjakan Rasul atau para sahabat, baru. Yang kedua syaratnya an yustanad hadzal ihdas ila din, perkara baru itu bukan masalah-masalah dunia, bukan. Perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bukan dalam urusan dunia, tapi an yustanad hadzal ihdas ila din, disandarkannya perbuatan baru ini kepada agama. Maka enggak ada bidah dalam urusan dunia, maksudnya bidah yang tercela. Bidah yang tercela itu hanya dalam urusan agama saja, tidak ada dalam urusan dunia. Bahkan kalau dalam urusan dunia kita diperintah untuk mengada-ada, membuat hal-hal baru, berinovasi, berkreatif dalam urusan dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih alim daripada aku dalam urusan-urusan dunia kalian. Yani kalian lebih mahir, lebih hebat, lebih maju teknologinya. Bahkan diperintah oleh Nabi untuk berbuat bid'ah dalam dunia. Maka keliru kalau disebut bid'ah itu dalam urusan dunia, seperti mikrofon bid'ah, kacamata ini bid'ah. Keliru. Bid'ah itu dalam sholat, bid'ah itu dalam puasa, dalam baca Quran, itu bid'ah. Adanya pada ibadah, lingkup ibadah, tata caranya, jenisnya, dan akan kita bahas nanti pada kaidah berikut insyaallah. Jadi bid'ah terjadi pada 6 hal di dalam syariat atau di dalam ibadah. Nah sekarang masuk pada kaidah yang baru. Insyaallah jadi adalah air ruqyah atau air apa ini? Baik, Masya Allah. Al-Irsyad punya air sekarang. Baik, masuk kaidah baru. Al-Qaidah As-Saniyata Ashar, kaidah yang ke-12. Allahu yu'badu bima syara'a wala yu'badu bil ahwa'i wal bid'ah. Allah diibadahi itu dengan apa yang disyariatkan, bukan dengan cara Allah diibadahi itu dengan hawa. Hawa itu seenaknya kita gitu, itu hawa. Wis apa jare aku, wis gimana akulah, pokoknya cara ibadah itu. Wal bid'ah, atau yang diada-adakan atau dengan cara bid'ah. Maka kalau beribadah mengikuti perasaan, yang penting menurut kita baik, itu namanya ahwa. Jadi hawa itu yang dimaksud. Apa yang menurut kita enak ibadah itu, atau yang menurut kita pantas, atau yang menurut kita dianggapnya baik. Karena tolak ukur baiknya suatu ibadah bukan kita, kemarin sudah kita jelaskan. Tolak ukur baik buruk ibadah itu adalah apa yang dipandang oleh syariat. Wal bid'ah, atau dengan kebid'ahan. Taib. Fa innallaha la yaqbalu wa la yurfa'u syai'an minal a'mal. Perhatikan ikhwan. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima wa la yurfa'u syai'an minal a'mal, dan tidak akan terangkat sedikit pun dari amalan-amalan illa idza kana qa'iman ala sakil ikhlas wal mutaba'ah,
kecuali amalan itu dibangun di atas dasar ikhlas, memurnikan, mengharap hanya wajah Allah dan mutaba'ah lin Nabi dan berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muttafaqun alaihi bain ahli ilm. Dan ini disepakati oleh para ulama. Syarat qabulul amal, syarat diterimanya amalan dua, sepakat para ulama. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas yani inilah merupakan konsekuensi syahadat tauhid la ilaha illallah, dan mutaba'ah adalah konsekuensi syahadat risalah wa anna Muhammadan Rasulullah. Makanya dua syahadat. Yang pertama syahadat berkaitan keikhlasan. Yang kedua syahadat berkaitan keikutan, penyertaan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadza muttafaqun alaihi bain ahli ilm, dan ini disepakati tentang dua syarat diterimanya amal ibadah oleh para ulama. Wa qad waradat fil Qur'an ayatun katsirah, dan telah banyak di dalam ayat Al-Qur'an ayatun katsirah, ayat-ayat yang banyak tadhammu ittiba' al-ahwa, yang mencela ittiba' kepada hawa, ya, wa tuhadziru min ittiba'il hawa, dan memperingatkan agar jangan mengikuti hawa. Hawa itu tadi kesenangan, yang penting enak, yang penting baik. Bal innallaha azza wa jalla ja'ala al-hawa ilahan muttaba'an. Bahkan Allah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai sesembahan yang diikuti. Itu terjadi atau ada di dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat ada orang yang menjadikan ilahahu, sesembahannya itu hawa nafsunya. Yang dimaksud mereka beribadah mengikuti apa yang menurut enak bagi mereka. Yang penting baik menurut mereka, tidak peduli dengan adanya dalil dari syariat atau tidak. Ya. Ini ayatnya Al-Furqan ayat 43. Fala yazuju an ta'budallah. Maka tidak boleh kalian beribadah kepada Allah la biqaulin wala bi'amalin illa idza kana masyru'an. Baik ibadah berupa perkataan, bacaan-bacaan, zikir-zikir, atau berupa amalan-amalan illa idza kana masyru'an, kecuali apabila ibadah tersebut disyariatkan. Jadi kaidah ini sangat penting, dan ini ada kaitan dengan kaidah-kaidah sebelum dan setelahnya nanti insyaallah. Jadi Allah tidak diibadahi dengan hawa, tapi dengan apa yang disyariatkan. Nah, kemudian kaidah berikutnya. Kaidah ini sangat penting untuk kita tahu ini bentuk ibadah atau bukan ibadah, atau ini ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Ya, ibadah murni atau ibadah yang tidak murni. Ibadah murni itu ibadah yang sesuai pada kaidah ini. Adapun ibadah yang tidak murni maknanya setiap perbuatan kita yang asalnya bukan ibadah, namun ketika diniatkan ibadah, asalnya mubah seperti tidur. Namun ketika diniatkan ibadah, maka atau diniatkan taqarrub kepada Allah, maka dia menjadi nilai ibadah. Itu ibadah ghair mahdhah. Nah, sekarang ini maksud dengan ibadah mahdhah, ada sebuah kaidah di sini. Beliau mengatakan kullu ma la yu'lam illa min jihati asy-syari' fa huwa ibadah. Kullu ma la yu'lam illa min jihati asy-syari' fa huwa ibadah. Setiap apa saja yang tidak diketahui kecuali dengan cara atau jalur syariat, maka itu ibadah. Maksudnya ikhwan, kasifati shalah, seperti tata cara salat misalnya, maka la tu'lam illa min jihati syari'. Tata cara salat itu manusia
tidak tahu bagaimana caranya kecuali melalui jalan syariat. Kenapa ruku itu kok begitu? Kenapa enggak jengking ke belakang? Kenapa sujud kok begitu? Itu kita tidak tahu kecuali melalui jalan syariat. Nah, itu ibadah. Ya. Ibadah. Fassalatu ibadah. Wudu. Kenapa harus muka sebelum tangan, sebelum kaki? Kenapa harus muka? Maka ini tidak bisa diketahui kecuali melalui jalur syariat. Buang angin, kenapa yang dibasuh bukannya dubur tapi malah kepala yang dibasuh, atau muka atau wajah yang dibasuh? Maka wudu la yu'lam illa min jihati syari'. Maka wudu tidak diketahui caranya kecuali melalui jalur syariat. Maka wudu adalah ibadah. Demikian pula misalnya salat jenazah. Ya, kenapa takbir 4 kali? Kenapa enggak 17 kali? Terus kenapa dibaca di takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat? Itu kita tidak tahu kecuali melalui jalur syariat. Maka ini adalah ibadah. Ya. Adapun yang akal pun mengetahui, misalnya memberi nafkah kepada istri, baik tidak menurut akal? Baik, bahkan sebelum ada syariat pun manusia sudah terbiasa mereka kawin dan mereka memberi nafkah kepada istri. Maka memberi nafkah kepada istri adalah dia ibadah, namun bukan ibadah mahdhah, karena diketahui oleh akal. Ya. Adapun sholat akal nggak bisa menetapkan. Ya. Seperti subuh. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak subuh itu sekalian senam pagi? Sehingga kenapa subuh tidak 17 rakaat? Kan sekalian senam pagi. Kenapa maghrib? Kenapa asar malah 4 rakaat? Ya, harusnya asar itu 2 saja karena capek pulang kerja. Tapi ini tidak bisa kita ketahui kecuali melalui jalur syariat. Ya, maka waktu-waktu ibadah, tata cara ibadah, ya, sebab-sebab ibadah itu semua adalah la yu'lam illa min jihati syari' fahuwa ibadah. Ya, fahuwa ibadah. Baik. Kaidah berikutnya para jemaah. Kaidah berikutnya, kullu bid'atin fid din. Perhatikan lafaznya, kullu bid'atin fid din fahiya dhalalatun. Setiap bid'ah, bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah ya kawan? Sering kita berulang-ulang kata bid'ah. Bid'ah adalah ma'uhditsa fid din bi ghairi dalilin. Perkara yang diada-adakan dalam agama tanpa dalil. Kalau perkara yang baru dalam agama namun ada dalil, maka dia bukan bid'ah. Seperti membukukan Quran. Membukukan Quran baru di zaman Rasul tidak ada, tapi ada dalilnya, yaitu membukukan Quran adalah perbuatan Abu Bakar, membukukan Quran adalah perbuatan Utsman, dan mereka para sahabat semuanya sepakat, sementara kita diperintah untuk ittiba kepada siapa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati man khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita diperintah mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka membukukan Quran dia kan bukan bid'ah. Jadi bid'ah adalah ma'uhditsa fid din min ghairi dalilin. Ya, banyak definisi namun semuanya saling menguatkan arti bid'ah secara istilah. Lalu beliau mengatakan kullu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Setiap bid'ah di dalam agama maka dia sesat. Artinya tidak ada bid'ah yang baik dalam agama. Tidak ada bid'ah hasanah di dalam agama. Yang ada bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Bid'ah secara lugawiyah perkara yang baru, maka itu ada yang baik, itu bid'ah dalam urusan-urusan dunia. Banyak yang baik-baik, mikrofon baik, teknologi baik, ya. Maka keliru kalau ada orang yang menyatakan di dalam agama ini ada bid'ah hasanah. Ya. Ada bid'ah hasanah. Mereka dalilnya apa para jemaah? Mereka yang menetapkan adanya bid'ah hasanah dalilnya adalah satu perkataan Umar, yang kedua perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu saja. Nah sekarang ada model baru lagi, katanya bolehnya bid'ah di dalam agama yang disebut bid'ah hasanah. Mereka bawakan lagi dalil
Itu dalil perbuatan-perbuatan sahabat yang sebelumnya tidak Nabi contohkan, tapi ketika itu Nabi melihat, menyaksikan dan Nabi mensetujuinya. Maka itu katanya bid'ah hasanah. Loh, kita katakan bukannya sahabat tadi disaksikan oleh Nabi? Disaksikan oleh Nabi, lalu Nabi setuju. Lah itu kok bid'ah? Itu namanya sunnah takririyah. Kan sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan beliau, kepada perbuatan beliau, atau takrir. Apa itu takrir? Takrir itu persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat atau perkataan sahabat. Setuju Nabi. Nabi setuju itu bukan dari Nabi sendiri, bukan jemaah. Ketika Nabi menyetujui perbuatan sahabat, itu bukan dari Nabi, bukan, tapi wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah yang membenarkan perbuatan sahabat. Makanya kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil fi ahdin Nabi atau fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami terbiasa melakukan azl di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu azl? Menumpahkan air mani di luar kemaluan istri saat jima'. Itiqa al-hamal, yakni dalam rangka menjaga kehamilan atau agar tidak hamil. Kami biasa melakukan di zaman Rasulullah sementara Quran masih turun. Apa maksud Jabir? Sementara Quran masih turun. Maknanya kalau azl dilarang, pasti Allah akan menurunkan wahyu untuk melarang azl. Ya. Jadi azl hukumnya pada jamaah apa? Hukumnya mubah apabila ada hajat. Ya. Tapi kalau tidak ada hajat, azl makruh. Karena asalnya kaum muslimin berumah tangga untuk memperbanyak anak keturunan, di antara hikmahnya. Lah kok malah hamil di apa? Malah hamil dihindari. Tapi kalau ada hajat maka boleh. Tapi kalau tidak ada hajat maka makruh, dibenci dalam syariat. Ya, maka ini bisa dikiaskan kepada hukum masuk KB. Ya, taib. Nah, mereka berhujah dengan adanya bid'ah hasanah, diantaranya perkataan Umar ketika di zaman Nabi SAW pernah hanya beberapa malam para sahabat tarawih bersama Rasulullah. Namun kok semakin malam berikutnya semakin banyak yang ikut. Nabi khawatir nanti tarawih diwajibkan oleh Allah. Maka di malam yang kelimanya Rasul tidak keluar. Sahabat sudah pada ngumpul. Lalu paginya Nabi menyatakan, kata Nabi, aku bukannya nggak tahu kalian ngumpul, aku tahu, dan sengaja aku tidak keluar untuk sholat bersama kalian tarawih karena khawatir diwajibkan oleh Allah dan akan memberatkan kalian. Maka sejak itu manusia sholat qiyamul Ramadan sendiri-sendiri, dan itu terjadi sampai di zaman Abu Bakar. Baru di zaman Umar dan di awal pemerintah Umar juga belum terjadi. Baru di akhir pemerintah Umar melihat kok orang sholat tarawih di masjid, namun kok berkelompok-kelompok, yang di pojok sana sholat, pojok sana sholat, pojok belakang sholat. Maka Umar memandang ini akan baik jika dikumpulkan saja lagi. Karena dahulu Rasulullah kan khawatir diwajibkan, sementara Rasul wafat, tarawih tidak diwajibkan. Berarti kekhawatiran itu tidak ada. Sementara hukum yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sementara hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada sebabnya hukum berlaku. Tidak ada sebab berarti hukum tidak berlaku. Rasul tidak tarawih karena khawatir diwajibkan. Ketika kekhawatiran tidak ada, maka kekhawatiran pun diangkat sehingga tarawih pun boleh kembali dilakukan. Maka Umar pun melakukan. Umar perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami kaum muslimin, dijadikan satu jamaah. Dan Umar melihat, Umarnya enggak sholat, Umar melihat dia. Kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi,
semantap-mantap, sekeren-kerennya bid'ah, sebaik-baik bid'ah ya ini. Nah, Umar ngomong bid'ah, katanya sebaik-baik bid'ah. Apa sholat tarawih bid'ah secara syariat? Lah. Berarti Umar ngomong bid'ah secara apa, ikhwan? Secara bahasa, di mana sudah lama tidak lakukan, ketika dilakukan kembali seolah-olah baru. Sementara bid'ah dalam bahasa artinya baru. Maka yang sudah lama ditinggalkan sekarang dilakukan kembali, inilah sebaik-baik perkara yang lama ditinggalkan dan dilakukan kembali. Itu makna bidah yang diucapkan oleh Umar. Demikian pula makna bidah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bidah itu ada dua katanya. Bidah yang baik, bidah yang buruk. Yang sesuai sunnah itu bidah yang baik, yang tidak sesuai sunnah bidah yang buruk, kata Syafi'i. Maka para jamaah, tidak mungkin Imam Syafi'i mengatakan bid'ah yang dianggap baik itu bid'ah dalam agama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mawafaqa sunnah fahiya mamduhah. Bid'ah yang sesuai sunnah dia bid'ah yang baik. Masa ada bid'ah yang sesuai sunnah? Kalau bid'ah secara arti istilah, ya tidak adalah bertabrakan. Bid'ah sesuai sunnah kata Syafi'i. Berarti bid'ah ini maksud masalah apa? Bid'ah secara lugawi, bid'ah secara bahasa. Ini keliru kalau berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i, ucapan Umar bin Al-Khattab. Itu jawaban pertama. Jadi yang dimaksud mereka berdua adalah bid'ah secara apa jemaah? Secara bahasa. Jawaban yang kedua sekarang. Anggaplah ya, padahal enggak. Anggap oke, enggak masalah. Umar ngomong begitu maksudnya bid'ah secara syariat, oke. Anggaplah misalnya Syafi'i ngomong begitu, padahal enggak, tapi oke lah, min babit tanazul, sebagai bentuk apa? Mengiyakan ucapan mereka, oke. Maka jawabannya, ucapan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah tidak bisa kita benturkan dengan perkataan Umar. Ucapan Nabi tidak bisa kita benturkan dengan ucapan Imam Syafi'i. Maka ucapan sahabat, apalagi imam yang empat, yang imam empat ini para jamaah sangat berpegang dengan sunnah. Apa kata Syafi'i? Beliau mengatakan, perhatikan kata Syafi'i, man istabanat sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahilu an yad'aha li qauli ahadin. Subhanallah. Ajma'al muslimun, telah sepakat kaum muslimin, kata Imam Syafi'i, ana man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah, siapa yang sudah jelas datang hadis, datang sunnah dari Rasulullah, maka tidak halal baginya an yada'aha, untuk meninggalkan sunnah tersebut, liqauli ahadin, demi pendapat seseorang. Syafi'i yang ngomong, kalau sudah jelas hadis sahih wajib ambil, jangan ditolak hadis demi perkataan seseorang. Maka bagaimana Syafi'i akan membenturkan sabda Nabi ya dengan ucapannya sendiri? Maka jelas yang dimaksud Syafi'i bid'ah secara lugawi, yang artinya perkara yang baru yang sesuai sunnah itu yang baik, perkara baru yang tidak sesuai sunnah itu masalah atau perkara yang jelek. Jelas di sini ya. Maka jawaban yang kedua atas syubhat mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah adalah tidak boleh ucapan Nabi yang mengatakan setiap bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban kita yang ketiga, Nabi tidak merinci atau Nabi tidak mengecualikan. Ini jawaban kita yang ketiga. Jawaban yang kedua apa tadi? Tidak boleh membenturkan ucapan Nabi yang mengatakan setiap bid'ah sesat dengan ucapan Umar, apalagi dengan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jawaban yang ketiga para jemaah, ketika Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah, Nabi tidak mengecualikan, kecuali yang baik-baik misalnya, tidak. Berarti maknanya tetap pada dohirnya lafaz hadis Nabi tersebut. Makna setiap, yakni semua perkara bidah dalam agama enggak ada yang baik. Kullu bid'atin dhalalah, enggak ada yang baik, karena Nabi tidak mengecualikan. Ya, kecuali kalau Nabi misalnya kullu bid'atin dhalalah illa idza kana muhsinan misalnya. Kecuali kalau memang baik. Lalu tolak ukur baiknya bagaimana? Semua orang kalau masalah
dibolehkan menganggap baik. Akal mereka manusia macam-macam, berarti semua orang mengatakan dia buat salawat yang dianggap baik, dia buat tata cara sholat dianggap baik, semua baik. Maka tidak akan ada batasnya akhirnya. Maka jawaban kita yang ketiga, Nabi SAW tidak mengecualikan. Ada jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat jemaah, yang ini sebagai bantahan kepada yang mengatakan bid'ah ada yang baik dalam agama. Jawaban yang keempat, di dalam hadis riwayat Nasa'i, sabda Nabi yang ada di dalam Imam Muslim itu, di dalam lafaz Nasa'i ada tambahan. Kalau dalam hadis Muslim hanya sampai kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, sampai sini. Wa kullu bid'atin dolalah, sampai situ. Ya, dalam hadis Muslim hanya sampai fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah, sampai situ saja. Nah, di dalam hadis Nasa'i ada tambahan. Apa tambahannya? Wa kulla dolalatin finnar. Jadi di dalam hadis Muslim enggak ada lafaz nerakanya yang ada dalam hadis Nasa'i. Inilah bantahan kita. Kalau ada bid'ah yang hasanah, apakah ada bid'ah hasanah? Apakah ada hasanah yang di neraka? Maka tidak ada hasanah yang di neraka. Ya? Yang ada di neraka hanyalah dolalah. Maka maknanya berarti tidak ada bid'ah yang hasanah. Karena di dalam hadis Nasa'i ada tambahan wa kulla dolalatin finnar. Enggak ada dolalah yang tidak di neraka. Karena setiap yang di neraka adalah yang dolalah, yang sesat adanya di neraka. Ya. Taib, dan banyak syubhat-syubhatnya mereka yang lain, namun yang paling menonjol adalah hadis atau perkataan Umar dan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh mu'allif. Kullu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Li'anna tauhid al-uluhiyyah mabnahu 'ala al-ibadat. Karena bahwasanya tauhid uluhiyah itu dibangun di atas dasar ibadah. Fala budda an na'rif haqiqataha wa ma yudadduha, maka kita harus mengenal, ya, apa hakikat ibadah dan apa yang menjadi yudadduha, apa yang menjadi lawan daripada ibadah. Kenapa yakni kita pembahasan tauhid uluhiyah? Kenapa dibahas tentang bid'ah? Karena dalam tauhid uluhiyah dibangun di atas dasar ibadah. Maka kita harus mengenal apa itu hakikat ibadah dan apa lawan daripada ibadah. Ya. Faqulu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Maka setiap bid'ah di dalam agama maka dia sesat. Hakikat ibadah tadi yang terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Kalau ibadah dibangun di atas dasar ikhlas namun tidak ittiba kepada Rasul, maka ibadah tersebut bid'ah namanya. Ibadah yang bid'ah namanya. Fa ayu ikhtira'in fi amrin min umurid din, maka apa saja perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, fa innahu yusafu bi annahu bid'atun, maka dia dianggap dan disifati bahwasanya itu adalah bid'ah. Walaysa fid din bid'atun hasanatun, dan tidak ada di dalam agama itu adanya bid'ah hasanah. Wa innamal bid'u fid din kulluha sayyi'ah, bahwasanya semua bidah di dalam agama itu adalah sayyi'ah, buruk. Baik, mana dasarnya tadi? Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam lafaz Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Demikian pula hadis Aisyah yang kemarin, semua amalan yang tidak dicontohkan maka amalan itu tertolak. Ya. Baik, maka masuklah kaidah yang berikut, kullu ihdatsin fid din fahuwa rad. Kullu ihdatsin fid din fahuwa rad. Jamaah sekalian, jangan tertipu
tolak ukur benarnya seseorang dalam beragama bukan dengan banyaknya ibadah. Bukan dengan banyaknya ibadah. Ingat kaidah ini sekarang yang diambil dari hadis. Kullu ihdatsin fid din fahuwa rad. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu tertolak, yakni enggak diterima oleh Allah. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya ibadah dari ahli bid'ah. Sehingga dengan banyaknya ibadah mereka kita menyangka dia berada di atas kebenaran. Bagaimana orang-orang Khawarij yang kata Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Khawarij. Maka di antara sifat Khawarij apa yang dikatakan oleh Nabi? Apa kata Nabi? Kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan meremehkan salat kalian kalau melihat mereka salat. Kalian akan meremehkan puasa kalian kalau melihat mereka berpuasa. Jadi sifat orang-orang Khawarij adalah min ahlul ibadah. Mereka ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, ahlus siyam. Namun apa kata Nabi? Bersamaan dengan banyaknya ibadah, kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka yamruku minad din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah. Nabi ibaratkan anak panah. Kenapa? Anak panah keluarnya itu tidak pelan-pelan, jemaah. Enggak ada anak panah keluarnya, enggak ada. Anak panah keluarnya melesat, jadi secepat itu dia keluar dari agama. Maka sertil ibadah, padahal banyak mereka ibadah. Maka jangan melihat benarnya seorang dengan banyak ibadah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Hemat ngirit ibadah tapi sunnah afdal daripada semangat banyak namun bid'ah. Ya jamaah, Imam Nawawi mengatakan salat alfiyah, salat 100 rakaat loh rek, 100 rakaat. Kulhunya tiap rakaat 10 kali, maka jadi 1000 dia. Salat alfiyah malam nisfu Sya'ban, tahajud. Atau salat raghaib di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Yani paginya puasa, nanti maghrib sampai isya 12 rakaat. Salat raghaib. Apa kata Nawawi rahimahullah? Wahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. Dua salat itu, kata beliau, salat yang bid'ah, munkar, lagi qabih, buruk, busuk. Padahal salat. Bukan mencuri, salat. Bahkan 100 rakaat. Antum enggak pernah kayaknya. Antum pernah 100 rakaat? Ya? Namun disebut Imam Nawawi bid'ah, munkar. Munkar itu berarti jangankan dapat pahala, mendapat dosa, mendapatkan hukuman jemaah. Itu loh. Itu yang Allah sebutkan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek letih mereka ibadah, namun ujung-ujungnya juga dimasukkan ke dalam neraka. Capek letih ibadah. Makanya Allah juga bertanya kepada hamba-hambanya, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Maukah kami beritahukan, kata Allah, orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat, yang beramal dalam kehidupan dunia namun menyangka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menyangka berbuat kebaikan. Maka tidaklah seorang hamba berbuat bid'ah dalam ibadah kecuali bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya semakin hitam, tidak bercahaya ahli bid'ah itu jemaah. Makanya ahli sunnah yang bercahaya, dia membaca Quran sesuai dengan tuntunan, dia zikir sesuai dengan tuntunan, dia baca salawat sesuai dengan tuntunan, akan putih bercahaya. Hakikat mereka putih bercahaya. Maka jangan antum tertipu dengan perbuatan ahli bid'ah. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah. Ini kaidah yang terakhir kita bahas insyaallah, yaitu kullu ihdaats fid din fahuwa rad. Setiap perkara yang diadakan di dalam agama maka dia tertolak. Dan kaitan dengan ibadah kita, karena ini tauhid ibadah, bahwasanya perkara yang diadakan dalam ibadah yang tertolak itu di dalam 6 perkara. Yang pertama jenis ibadah. Al-aslu fi jinsil ibadah tauqif.
Hukum asal penetapan jenis ibadah itu harus berdasarkan dalil. Maka ketika dirobah, maka itu bid'ah. Contohnya misalnya jenis untuk ibadah kurban, selain dari bahimatul an'am yang 3, unta, sapi dan kambing, atau boleh kerbau yang dianalogikan dengan sapi, maka jika berkurban dengan kuda, maka kurbannya itu bid'ah dan ditolak dengan sebab menyelisih syariat di dalam jenis ibadah. Yang kedua, al-ihdatsu fi sababil ibadah, sebab ibadah. Hukum asal di dalam penetapan sebab ibadah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Misalnya kalau ada orang yang salat dengan sebab turun hujan, maka perlu mendatangkan dalil. Jika tidak, maka salatnya bid'ah dan salatnya tertolak. Sebagaimana kalau ada orang karena ada gerhana lalu dia salat dengan sebab gerhana, maka itu sunnah karena ada dalilnya. Maka perhatikan jamaah, ada ibu-ibu kalau ditanya, "Bu, sedang puasa apa?" "Ini loh Ustaz, muasain anak sedang ujian." Muasain anak sedang ujian, ini bid'ah. Harusnya si ibu tadi puasa Senin Kamis, puasa Daud, lalu di situ dia doa agar anaknya lulus ujian. Bukan muasain anak dengan puasa agar anak lulus ujian. Bid'ah sebabnya. Tidak ada sebab puasa anak agar lulus ujian. Lalu yang keberapa? Yang ketiga, al-ihdas fi sifatil ibadah. Al-ihdas bid'ah dalam tata caranya. Tata caranya ibadah. Seperti apa berjamaah? Seperti disebutkan mu'alif di sini, kas-salatil alfiyah, au salatit tasabih, au salatir raghaib, sebagaimana tadi kata Imam Nawawi. Atau salat tasabih, ya, salat tasbih bagi yang berpendapat hadisnya dhaif. Karena memang ada khilaf ulama tentang hukum salat tasbih. Kalau bisa tiap hari, tidak bisa seminggu sekali katanya, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa seumur hidup sekali. Kata Syekh Fauzan, kok aneh ibadah sakarep-karep dewe, tidak bisa ya kapan-kapan. Maka Syekh Fauzan memandang hadis itu dhaif, tidak bisa diamalkan. Ini hanya sekedar contoh, banyak ibadah-ibadah yang tata caranya tidak sesuai tuntunan. Al-aslu fi sifatil ibadah tauqif. Yang keempat ya ikhwan, al-ihdas fi makanil ibadah, perkara baru dalam tempatnya. I'tikaf di hutan, lebih khusyuk ya, di gua. Nanti kayak di gua Hira. I'tikaf di gua Hira, bid'ah. Padahal itu gua Hira loh. Nabi dulu dapat wahyu di situ. Lalu kita i'tikaf di gua Hira, bid'ah. Karena i'tikaf tempatnya wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kok di gua Hira, apalagi gua selain gua Hira. Ya, di gua Mbah Brewok misalnya, bid'ah, dolalah. I'tikaf niatnya untuk Allah. Nah, jadi makanul ibadah, tempat ibadah. Yang kelima, al-ihdas fi zamanil ibadah, bid'ah di dalam waktu-waktu ibadah. Wukuf di Arafah tanggal 9 macet. Wukuf di Arafah ya, macet. Maka jangan di Arafah wukufnya, di mana? Di Jeddah saja. Atau di tempat lain, di Mina misalnya, tidak ke Arafah, tidak sah. Tidak sah hajinya, tidak sah. Ya karena menetapkan apa? Zaman atau waktu. Misalnya waktu ibadah yang wukuf harusnya tanggal 9, dia tanggal berapa supaya aman atau supaya sepi? Tanggal 15. Ya gak ada wong tanggal 15 di Arafah. Ya wis pada pulang ke Indonesia. Terus yang keenam, al-ihdas fi miqdaril ibadah, perkara baru dalam ukuran. Jadi dalam bilangan jemaah. Ini yang penting ini. Kadang-kadang kita dikir, dikasih dikir wirid sama kiai, dibaca 7.000 kali. Lah 7.000 ini, miqdar ini, al-adad ini perlu kepada dalil. Makanya para jamaah kalau dikir ditetapkan bilangannya nggak boleh kita tambah. Seperti Nabi bersabda, man ada maridhan, siapa yang menjenguk orang sakit, summa qala indah, lalu dia membaca di sisi orang sakit, As-Allahal Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak. Berapa kali? 7 kali, kecuali Allah beri kesembuhan.
Jadi subhanallah baca 7 kali. Jangan Ustaz, kalau anak pengennya 700 kali. Loh, malah tidak sembuh nanti. Karena Nabi mengatakan yang sembuh itu berapa kali? 7. Istighfar setelah sholat 3 kali. Ustaz kecil 3 kali. Anak berapa? Anak 100. Nggak boleh. Kalau istighfar itu ba'da sholat hanya 3 kali yang diperintah. Adapun di luar itu antum monggo mau istighfar 100, 200. Tapi ba'da sholat 3 kali. Sauban mengatakan, karena Nabi SAW idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan, thumma qala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dibongkar hadis-hadis kitab hadis nggak ada lebih dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi 3 kali istighfar, kemudian membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. InsyaAllah para jemaah sekalian, kaidah berikutnya ini kaidah yang sangat penting dan seru insyaAllah. Karena terkadang orang berdalil dengan asal ibadah itu memang, namun dia membuat tambahan-tambahan dengan dalil kepada asal itu. Misalnya ada orang yang sholat alfiyah malam nisfu Sya'ban, ya, tahajud malam nisfu Sya'ban dia. Lalu kita larang, jangan ya akhi, itu bid'ah. Dia bilang apa? Lu siapa yang ngelarang tahajud? Lu yang kita larang bukan tahajudnya, tapi ente tetapkan ini di malam nisfu Sya'ban, ini yang masalah. Jadi bukan tahajudnya, bukan puasanya, tapi yang jadi masalah ketika ente tetapkan waktunya, tetapkan seperti jamaah sekalian, sujud selalu di akhir saja, dalam sujud akhir dia berdoa, maka ini bid'ah. Kenapa? Karena menetapkan sujud yang akhir yang tidak ditetapkan penetapan ini oleh Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hambanya ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Lalu dia tetapkan sujud yang akhir saja, menganggap lebih afdal, menganggap lebih diijabah oleh Allah. Ini wajib adanya dalil, sementara dalil tidak ada. Maka bukan doa dalam sujudnya yang kita masalahkan, tapi sujud akhir itu loh yang butuh dalil. Jelas jemaah? Makanya tahajud karena malam Jumat gak boleh. La takhussu lailatal jum'ah bil qiyam bainal layali. Tidak boleh kata Nabi kalian mengkhususkan malam Jumat dengan beribadah dibanding malam-malam yang lainnya. Jadi mengkhususkan baca Yasin malam Jumat gak boleh. Mengkhususkan tahajud malam Jumat gak boleh. Tahajud di malam Jumat boleh. Mengkhususkan itu, menganggap abdolnya ini loh yang gak boleh. Baca Yasin malam Jumat boleh tidak? Baca Yasin malam Jumat boleh, tapi menganggap afdal, menganggap pahala lebih banyak, menganggap ini memiliki keistimewaan, ini yang tidak boleh. Jelas ya, Mak? Bukan melarang tahajudnya, bukan melarang baca Yasinnya. Nah, itu kaidah besok insyaallah lebih seru. Mudah-mudahan semua bisa hadir nanti pada waktu insyaallah ketiga insyaallah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.